Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang ke-6 dari bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, kita bisa melanjutkan kita menelaah bersama hadis yang ditulis dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, yang beliau kumpulkan dari sebuah kitab namanya Ahadithul Iman. Kita masih membahas pada hadis yang kedua, yaitu hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Nah, di akhirnya itu diceritakan summan talaqa falabistu maliya summa qala ya Umar atadri manis sa'id qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian maka aku pun kemudian malaikat Jibril atau ya dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam legam rambutnya, yang tidak terdapat padanya tanda-tanda orang melakukan perjalanan yang jauh, dan tidak ada seorang sahabat yang mengenalnya. Di sini juga ikhwah mungkin pada tempatnya anak sampaikan kepada antum juga bagaimana ditunjukkan oleh malaikat Jibril dalam bentuk hayatnya, dalam bentuk keadaannya. Jadi di situ juga kita bisa mempelajari sebagaimana disyarah oleh para ulama hadis, bahwasanya bagaimana adab-adab kita di dalam bermajelis. Ya, dalam artian di situ misalnya berpakaian sangat putih, berpakaian terbaik, ya dengan hayat yang sebaik-baiknya, kemudian datang mendekati Rasulullah SAW dan seterusnya. Itu menunjukkan siddatul ihtimam. Jadi kuatnya keinginan dia atau perhatian dia kepada pelajaran, sampai datang duduk mendekat pada Rasulullah, sampai meletakkan pahanya di hadapan paha sendiri atau paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya berharap juga ikhwas sekalian, kita semua yang duduk di sini di majelis ini terkena atau mendapatkan bagian nasib daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Apa mereka lakukan di situ? Yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, mereka membaca Al-Quran, mereka membaca hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka dirasakan antara mereka, kecuali akan turun pada mereka ketenangan, akan diliputi oleh rahmat dari Allah. Malaikat pun menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, dan mereka pun disebut-sebut, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat di sisi sana. Ada juga sebagian keterangan para ulama. Jadi kadar ketenangan, kadar rahmat, kadar kita dinaungi oleh malaikat dan dimana Allah SWT itu tergantung kadar keikhlasan kita dalam menghadiri suatu majelis-majelis ini. Dan ketahui juga ikhlas sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat khusus memang yang akan mencari halaqa zikir, ya halaqa ilmu. Inna lillahi malaikatan
sayyahina fil ardi yaltamisuna hilaqad dzikri. Apabila telah mereka melakukan itu, hada bughyatum, inilah yang dicari. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di atas muka bumi ini mencari khalaqah dzikir atau khalaqah ilmu atau majelis ilmu yang mereka di situ tentu nanti kalau sudah mereka dapatkan sesuai tadi hadis yang tadi, maka mereka akan menaungi orang-orang berada dalam majelis itu dengan naungan dengan sayap-sayapnya. Ya semoga saya dan antum semua Allah berikan selalu keikhlasan sebagai doa kita tadi, Allahumma rzuqna ikhlas wa amal. Allahumma ya Allah berikanlah keikhlasan dalam perkataan dan dalam amal kami. Kita semua di sini mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ini adalah malaikat Jibril. Berkata saya di sini, hafizallahu taala, hada hadisun azimun. Ini adalah hadis yang sangat agung. Ushtuhira inda ahli ilmi bi hadis Jibril. Ini adalah hadis yang sangat agung yang masyhur di kalangan ulama dan juga penuntut ilmu tentunya dengan istilahnya hadis Jibril. Jadi karena di sini adalah malaikat Jibril mewujudkan diri sebagai seorang laki-laki atau seorang pemuda yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam legam rambutnya, disebutkan dia adalah seorang pemuda. Kemudian juga tidak ada padanya tanda-tanda bekas melakukan perjalanan jauh. Jadi rambutnya tidak awut-awutan, tidak kotor, bajunya pakai seluruhnya dengan hayat yang sempurna. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya li'anna Jibril ar-ruhal amin alaihi salam afdalul malaika wa huwa al-malakul ladzi yanzilu bil wahyi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa hadhihi al-marrah ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi surati a'rabi fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan di sini bahwasanya karena apa? Karena Jibril ar-ruhul amin, ar-ruhal amin, jadi ar-ruhul amin, jadi sebagai kita tahu terkadang diistilahkan dengan ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh, jadi turun pada malam Lailatul Qadar itu al-malaikah war-ruh. Situ ruh itu artinya adalah Jibril alaihissalam. Afdalul malaikah, malaikat yang paling utama, wa huwa al-malakul ladzi yanzilu bil wahyi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa hadhihi al-marrah ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi surati Arabi. Malaikat yang dengannya menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kali ini datang kepada Rasulullah SAW dengan bentuk rupa seorang laki-laki Arabi, jadi orang dari pedesaan, dari orang Arab, jadi Arab Badui istilah kita mungkin. Jadi Arab Badui atau Arabi artinya orang yang jauh dari berada di Sahara atau pedesaan. Nah, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil jalsah al-latifah. Jadi dia pun malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dan duduk dengan duduk ini dan untuk memberikan pelajaran ya latifah, jadi dengan penuh ketundukan, dengan penuh kelembutan dan juga jadi duduk hanya sebentar di situ. Jadi kemudian wasa'alahu hadhihi al-asilah al-azimah wa hiya fil haqiqah muallimun. Jadi datang dengan bertanya. Karena di situ kita ketahui setelah bertanya seperti dalam sahabat heran, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Datang dia bertanya, kami heran kok dia bertanya tapi dia malah membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW, sehingga sahabat heran. Maka di sini dalam bentuk tanya jawab seperti itu, bahasanya pada hakikatnya beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam adalah seorang pengajar saat itu. Tapi apa, walakinahu fi surati as-sa'il al-muta'allim. Jadi sebenarnya beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam sebenarnya adalah pada hakikatnya di situ adalah sebagai orang yang mengajarkan. Ya, tetapi datang pada saat itu dalam bentuk orang bertanya, orang yang mau bertanya untuk muta'allim. Jadi orang yang mau datang untuk belajar. Pada hakikatnya malaikat Jibril alaihissalam adalah ingin mengajarkan dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi wa min faidi hada, di antara faedah daripada hadis ini bahwasanya terkadang orang yang bertanya itu bisa jadi dia adalah sebenarnya hakikatnya dia mampu untuk menjadi seorang yang mengajarkan atau mualliman linnas. Jadi dia mengajarkan seorang manusia seperti ka'ayyakun fi majlis alimin wa yadu anna. Jadi seperti gini, ada orang yang hadir dalam suatu majelis, dia melihat ada yang hadir itu butuh penjelasan daripada suatu ilmu atau sebagian masalah, maka dia sengaja melontarkan pertanyaan yang nanti akan dijawab tentunya, sehingga nanti pertanyaan itu
dipahami oleh yang lain hadirin yang belum paham suatu masalah, sehingga dengan itu tambahlah dapat tambahan ilmu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian wa min hadis su'ala, di antara pertanyaan malaikat Jibril di sini adalah pertanyaan tentang masalah iman. Jadi fa akhbirni anil iman. Iman secara logatnya al-iqrar, jadi kita semua atau tasdik. Jadi pengakuan dalam hati kita, li'annahu mustaqun minal aman. Jadi dari kata aman artinya keamanan, rasa aman. Nah, ini tentunya alladzi huwa titul khauf, jadi rasa takut. Jadi aminal qalbi, jadi amnul qalbi wa qararuhu wa sukunuhu wa thiqatuhu. Jadi artinya secara bahasa aman itu apa? Al-lugha iman itu artinya keamanan di dalam hati kita. Jadi hati kita aman. Jadi hati kita itu qarar artinya menetap dengan bagus, dengan kuat, wasukunuhu, dan dia sakinah, dia merasakan ketenangan, kenyamanan, dan juga keteguhan kepercayaannya kepada apa yang dia imani. Nah, adapun secara syar'i kita semua sudah tahu, jadi bahwa i'tiqadun wa qaulun wa amalun. Jadi itu adalah i'tiqad, jadi qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarih wal arkan. Atau ada takrif yang sangat bagus dari seorang ulama, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi al-imanu tasdiqun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan, atau ayat bi maksiatir rahman. Jadi ada nun terakhirnya. Jadi qaulun bil lisan, nun pertama. Jadi wa iqrar, qaulun bil lisan wa iqrarun bil janan. Jadi pengakuan di dalam hati. Wa amalun bil arkan, 3 nun yang ketiga. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman, 4 nunnya lagi. Kemudian wa yanqusu bi ta'ati syaitan, ay bi maksiatir rahman. Jadi ada 5. Jadi nun, ada qasidah nuniyahnya Ibnu Qayyim itu. Jadi tentu di antaranya tentang masalah ta'wil daripada iman ini seperti itu. Jadi qaulun bil lisan wa iqrarun bil janan wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan, ay wa yanqusu bi maksiatir rahman. Jadi dia iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia akan bertambah dengan keimanan dan dengan ketaatan kita kepada Allah yang Maha Rahman, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan kita kepada Allah yang Maha Rahman, atau kita mentaati syaitan. Nah, jadi seperti itu ikhwas sekalian. Adapun wal qaul, adapun ucapan itu kita at-talaffuz bi syahadatain. Jadi kita mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Wa yakunu hadza talaffuz mustanidan ila i'tiqadil qalbi al-jazim. Tentunya ucapan syahadat itu, syahadatain itu semua adalah berasal dari hati kita. Jadi yang teguh, ya, yang betul-betul sesuai dengan apa itu kita ucap itu dari hati kita ini. Jadi ya Allah, biasanya kita ucapkan misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan berdasarkan keimanan kita, bahwa kita yakin betul la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, kemudian summa amalul jawari fi taatillah. Jadi adapun amal jawari itu dalam ketaatan kita pada Allah sudah kita maklum bersama tentunya. Nah, kemudian di sini sewaktu malaikat Jibril bertanya tentang akhbirni anil iman, Rasulullah menjawab, faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal ba'si ba'dal maut wal qadari khairihi wa syarrihi wa khuluwihi wa murrihi. Ya, dalam riwayat yang lain seperti ini. Kalau dalam riwayat dalam seperti hadis lain itu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, di sini ya kita sedikit ulang tentunya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tentang masalah ini, maka di sini dalam riwayat ini wal qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sampaikan, bahasanya hadis musalsal istilahnya. Jadi dalam penyebut itu sama betul hayatnya dari sejak Rasulullah SAW sampai kepada perawi yang menerima hadis itu, sampai dituliskan dalam kitab-kitab tentunya. Jadi setelah membacakan la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa uluwihi wa murrihi. Dan Rasulullah SAW memegang jawaban seperti ini, yaqbidu lihiyatahu. Rasulullah memegang jawabannya seperti ini. Kemudian beliau SAW mengatakan
amantu biqadarillahi khairihi wa syarrihi wa uluwihi wa murrihi. Nah, itu diterima oleh para sahabat punya kepada tabi'in lagi menerima dari sahabat sampai kepada tabi'in tidak sampai kepada perawi yang terakhir, hanya ditulis dalam bentuk sebuah buku. Nah, wa hadhihi sittatu usulin yaqumu alaiha iman bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'ah fi hadzal hadis. Nah, ini adalah 6 pondasi yang dengannya menjadi rukun iman tentunya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkumpul dalam hadis ini. Oleh karena itu menjadi kewajiban atas setiap muslim untuk beriman dengannya, iman dan jaziman, dengan iman yang teguh, iman yang benar, la yukhalituhu adna syakkin wala raib, yang tidak dicampur dengan sedikit pun keraguan, tidak dicampur dengan keraguan dan keraguan-raguan. Jadi kita betul-betul beriman betul dengan 6 rukun iman yang 6 ini. Ya. Dan juga 6 rukun iman ini mutalazimatun mutarabitatun la yanfaqu ahaduhuma lil akhar. Jadi semua itu terkait erat satu sama lain, tidak bisa terpisahkan. Jadi iman kita kepada Allah, iman kita juga kepada kita kepada Rasul, kepada nabi-nabinya, kepada Rasulnya, kepada kita hari akhir, dan iman kita kepada takdir. Jadi rukun iman yang itu adalah arkanul iman istilah oleh para ulama. Jadi rukun iman yang 6. Ya, ada pun bisa rukun Islam ya 5 misalnya gitu. Nah, ada pun rukun ihsan ya hanya 1, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, di sini juga dijelaskan oleh saya bahwasanya ini ada juga sebagian daripada usul iman ini di dalam surat Al-Baqarah fi awwaliha wa fi wasatiha wa fi akhiriha. Jadi karena besarnya, keagungnya tentang masalah rukun iman ini, wa rif'atu sa'niha, jadi dan ketinggian urusannya, jadi ja'a bayanuha fil Qur'anil Karim fi mawadhi'a adidah. Jadi tentang pada Al-Qur'an Karim, jadi penjelasan tentang rukun iman yang 6 ini dalam tempat yang banyak sekali. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah itu di awalnya. Ya, kita sudah hafal tentang surah Al-Baqarah, alif lam mim itu maksudnya itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata dan seterusnya. Nah, kemudian juga di pertengahannya seperti di surat di ayatul kursi, dan di tengahnya dan juga di akhirnya tentunya. Amana Rasulullah bima unzila min rabbih wa mu'minun dan seterusnya. Jadi itu yang di antaranya keutamaan daripada surah Al-Baqarah, karena situ terkandung pada awalnya, pada pertengahannya, dan di akhir itu tentang rukun iman yang 6 itu. Nah, kemudian juga ada ini ada dijelaskan tentunya di dan yang lain hadis yang lain. Jadi di awalnya itu ya Allah Subhanahu wa taala fi awsafil muttaqin, jadi bahwasanya hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kemudian juga yang ghaibi dibawakan pada as-Sayyid Hafizahullah Ta'ala bahwasanya dzakara Ibnu Hadis rahimahullah an Abi Aliyah wa an ghairihi min as-salaf fi ma'nahu. Jadi fi ma'naha, jadi maknanya alladzina yu'minuna, maksudnya bil ghaib di sini artinya alladzina yu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal jannati wan nari wa liqa'illahi kullu dzalika minal imani bil ghaib. Jadi subhanallah jemaah, dalam surah Al-Baqarah itu awal itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu maknanya. Jadi makna daripada ayat ini adalah alladzina yu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal jannati wan nari wa liqa'illahi. Dan jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, beriman kepada adanya surga, beriman kepada adanya neraka, dan beriman nanti akan bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika minal imani bil ghaib. Ini semua terkandung di situ bahasanya hal yang itu adalah termasuk dari iman kita terhadap perkara yang ghaib atau yang ghaib. Dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juz pertama halaman 257. Nah, adapun di tengahnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa
wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, adapun di akhirnya adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, di mana juga sudah ketahui jemaah, di antara fadilah kita membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini. Dan subhanallah, dulu para sahabat sangat bahagia sekali, sangat senang sekali dengan diturunkannya dua ayat terakhir Baqarah ini. Karena di akhirnya itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan qad fa'al. Jadi aku telah lakukan, dalam artian Allah telah kabulkan doa kita itu doa kita Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di antara juga kita membaca doa ini kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya bahwasanya lakafatahu man qara'a ayataini fi akhir suratil Baqarah lakafatahu. Barang siapa membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah yaitu amanah Rasul ini sampai akhir, niscaya mencukupi dia. Oleh Imam Nawawi dan imam lain ahli hadis dalam kitab At-Tibyan itu dikatakan jelaskan lakafatahu artinya lakafatahu minasyaiton lakafatahu min qiyamil lail. Jadi salah satu dari qiyam kita dalam hadis itu yang berjalan para ulama untuk kita bisa bangun qiyamul lail itu, sampai itu ada sunnahnya kita membaca dua ayat Al-Baqarah sebelum kita tidur, maka mencukupi kita untuk terjaga kita dari gangguan setan dan juga mencukupi kita lakafatahu. Maksudnya dua ini mencukupi dia itu adalah akan nanti Allah Subhanahu wa taala mencukupi dari kita semua untuk kita bisa bangun qiyamul lail atau salat tahajud. Barakallahu fikum. Mungkin yang berdasar ulama dalam memberi syarah dari hadis tentang pada siapa membaca doa di dalam tidurnya lakafatahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu Ikhwas sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bermanfaat buat Anda sendiri terutama, ya kita mentelaah kembali sedikit apakah manfaat dan dari apa disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis yang berikutnya insyaallah, yaitu atau mungkin ada sedikit penjelasan di sini. Kita bacakan saja. Adapun malaikat itu ya kita semua sudah tahu tentang keimanan kepada Allah, ya sudah kita insyaallah memahaminya. Ya mungkin ada sedikit kita bacakan saja. Jadi a'zamu hadhihi usul wa ajaluha huwa al-imanu billah. Jadi dari rukun iman yang keenam ini, ya pokok dari keimanan sini adalah bahasanya yang paling agung dan yang paling tinggi itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa aslul usul wa baqi usul tabaun lahu. Inilah pondasi utama dari rukun iman ini. Adapun keimanan kita pada yang lain dan yang lima yang tersisa itu mengikuti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa iman segala untuk kita mengurangi, mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Wa huwa al-iman bi wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa fi uluhiyyatihi. Jadi kita betul-betul meyakini, mengimani, membenarkan, ya mengimani ya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifat-sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan juga kita meyakini, kita beriman keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Jadi seperti itu. Jadi kaitan dengan masalah rububiyah ini kita sudah tahu, itu kita melihat Allah dalam fi af'alillah. Kita melihat Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini menciptakan, memberi rezeki dan seterusnya, tadbir ya, dan seterusnya. Adapun dalam kita mengesahkan Allah dalam uluhiyah adalah fi af'alil ibad. Jadi kita esahkan Allah dalam perbuatan kita, dalam arti di dalam kita berdoa, dalam kita bertawakal, kita memohon dan seterusnya itu adalah kita mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Dalam kita beribadah ini kita betul-betul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi dalam kita beribadah seluruh jami'il ibadah, seluruh ibadah kita ini kita
mengesahkan itu menunjukkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, sebagai makna kita tahu la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak ada diibadahi dengan hak dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid al-uluhiyah yang dengannya diajliha dengan hal ini maka di unzilatil kutub diturunkan kitab-kitab wa ursilatir rusul diutus pada nabi dan rasul. Nah, adapun di sini tentunya ada di sini ya. Ada dijelaskan bahwasanya iman kita kepada wahdaniyah fi rububiyyah yaitu huwa ayyuhidallaha azza wa jalla fi rububiyyah bil i'tiqad lazim anna Allah wahdahu huwa al-khaliq ar-raziq al-mun'im al-mutasarrif al-mudabbir li su'udi khalqihi kulliha la syarika lahu. Ya, jadi bahwasanya iman kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi nikmat, yang mengatur segala urusan dan juga yang mengatur segala urusan makhluk-makhluk ini semuanya la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya dalam hal itu semua. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita berbagai nikmat, mengatur semua kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-iman bi wahdaniyatihi fi asma'i wa sifatihi adalah wal iqrar bi asma'il husna wa sifatil ula al-waridah fil Qur'an wal fil kitab wa sunnah. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya, nama-namanya yang agung dan mulia, ya, yaitu bil iqrar, dengan kita menetapkan bahwasanya nama-namanya yang baik dan juga sifat-sifat yang tinggi yang terdapat dalam Alkitab dan Sunnah. Fa idza akhbara Allah azza wa jalla an nafsihi bi ismin aw sifatin fa nu'minu bihi ala muradihi subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya dengan sebuah nama atau sebuah sifat, maka kita mengimani itu semua dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau Allah inginkan. Jadi sebagai dalam istilah ini, dalam masalah nama dan sifat ini, ambiruha kama ja'at bila kaif. Jadi kita tidak mengkaifiatkan atau menanyakan bagaimana sebagai dalam ini masalah intiqal ini, misalnya tidak kita tanyakan bagaimana nuzulnya Allah. Jadi Ar-Rahman al-Astawa kemudian diceritakan bahwa Allah nanti pada sepertiga akhir itu akan turun ke langit dunia. Jadi tidak kita tanyakan bagaimana nuzulnya Allah Subhanahu. Kita beriman ambiruha kama ja'at. Jadi ambiruha kama ja'at. Jadi kita menerima itu semua bila kaif, tanpa kita tanyakan itu semua. Jadi karena memang jamaah dalam masalah ini terkait dengan masalah nama dan sifat ini, Allah Subhanahu wa taala yang ghaib, maha ghaib, maka bagaimana kita akan bisa mengetahui sifat-sifatnya? Jadi tidak kita ketahui. Jadi kita mengikuti apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya dalam kitabnya, dan juga apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah-sunnahnya. Jadi seperti itu. Jadi ini ada perkataan seorang ulama kama sebagai dijelaskan saja di sini bahasanya kama qala ghairu wahid min ahli ilmi, sebagaimana perkataan tidak hanya satu orang ulama. Jadi seperti ini kita harusnya mengucapkannya, berarti amantu billah wa bima aja'alillah ala muradillah, amantu bi rasulillah wa bima ja'a rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam Az-Zuhri minallahi ar-risalah wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Jadi kita mengatakan jemaah yaitu amantu billah, saya beriman kepada Allah, bima ja'a 'anillah, dengan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ala muradillah, dengan apa-apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya beriman kepada Rasulullah dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga sebagai perkataan Imam Az-Zuhri bahasanya minallahi ar-risalah, dari Allah Subhanahu wa taala ar-risalah ini, agama ini, wa ala rasuli al-balagh, dan atas rasul adalah menyampaikan, wa alaina at-taslim, dan kewajiban kita adalah menerima sepenuhnya apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wal imanu bi wahdaniyatillahi fi uluhiyatihi
Adapun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, yaitu huwa ifraduhu wahdahu bi jami'i anwa'il ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh bentuk ibadah-ibadah kita, fi jami'i anwa'il ibadah. Jadi fakama annahu la khaliqa ghairuhu fala khaliqa ghairuhu fala ma'buda haqqun siwahu fayufradu wahdahu bidzulli wal khudu' wal inqiyad wal ta'ah wat taslim. Sebagaimana bahasanya tidak ada yang menciptakan selain, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka kita mengesahkan Allah semata dalam kita menundukkan diri kita, dalam kita khudu kita, dalam kita khudu kita, inqiyad kita, menundukkan diri kita, dan juga dalam ketaatan kita, dan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman kita kepada malaikat, yaitu bahwasanya kita menetapkan bahwasanya mengakui bahwasanya bikulli ma ja'ahum fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulullah. Jadi kita beriman kepada para malaikat ini, tentang mereka di dalam kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW, dari nama-nama mereka, dari apa-apa yang dilakukan oleh mereka, amal-amal mereka dan sifat-sifat mereka, dan juga jumlah-jumlah mereka. Ya, jadi sebagaimana ma ja'a min dzalika mujmalan nu'minu bihi ala wajhil ijmal wa ma ja'a mufassilan nu'minu bihi ala wajhil tafsir. Jadi kalau disebut secara mujmal, maka kita iman itu secara mujmal. Adapun nanti kalau ada dalam kitabullah, dalam sunnah Nabi secara tafsir, maka kita mengiman itu semua secara tafsir. Ya, sebagaimana yang Anda ingat sekarang, yang tidak ada dalam kitab ini tentunya, seperti penamaan malaikat malakul maut. Jadi ada sebagian orang menamakan dengan malaikat Israel. Itu sama sekali tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dalam ayat sendiri ada disebutkan bahwa ya malaikat yang bertugas mencabut nyawa itu namanya malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Jadi dalam surat As-Sajdah itu, jadi katakanlah yang mewafatkan kalian itu, mencabut nyawa kalian itu adalah malakul maut. Ya. Sama dalam kisah yang lain itu tentang bahwa malakul maut, kisah dengan Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya itu. Jadi saya tidak diistilahkan dengan malaikat Israel mencabut nyawa, tapi yang benar itu dalam Al-Quran sendiri ada, dalam hadis juga ada, bahwa malaikat bertugas mencabutnya itu adalah malakul maut. Jadi malaikat kematian, ya. Jadi yang membawa kematian, yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa yang hidup. Nah, ya, seluruh makhluk yang hidup tentunya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga ini kita lanjutkan sedikit. Fal malaika adaduhum la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Jadi adapun jumlah malaikat itu tidak ada seorang pun mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Maka tidak ada yang bisa mengetahui tentara Rabbmu, yakni para malaikat itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa mimma yubayyinu kasratul malaika wa idhami adadihim ma ja'a fil hadis. Nah, ini jemaah mungkin di sebagian mungkin bisa kita sedikit untuk kita bisa membayangkan tentunya dengan ini, keimanan ini, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana makhluk yang Allah ciptakan malaikat itu seperti ini jumlahnya. Nah, dalam hadis tentang Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW kama ja'a fi hadis al-Isra lamma usriya Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi ali baitul ma'mur, ditampakkan kepadaku Baitul Ma'mur. Faqultu ya Jibril, wahai Jibril, apa ini? Qala hadza Baitul Ma'mur, ini adalah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kullu yaumin sab'una alfa malakin. Jadi setiap hari Baitul Ma'mur itu dimasuk oleh 70.000 malaikat. Jadi setiap hari, katanya Rasulullah SAW dalam hadis ini, jadi Baitul Ma'mur itu dimasuki setiap harinya 70.000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alaihi. Jadi apabila mereka keluar dari Baitul Ma'mur itu, maka tidak akan kembali
yang sampai akhir, jadi 70.000 dari awal dari bilangan 1 sampai terakhir dari 70.000 itu tidak akan kembali lagi. Jadi setiap hari seperti itu. Jadi bergantian. Jadi berganti malaikatnya. Ya, antum bisa bayangkan jemaah, subhanallah, atau juga dalam hadis tentang atatis sama itu berderit itu langit. Jadi tidaklah terdapat empat di arba'u mawadi, jadi arba'u jadi ada empat jari seperti ini ukurannya, kecuali di atas langit sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ada di sini akhwan. Jadi ada juga bima yubainu kasratuhum qaulun Nabi sallallahu attatis sama wa huqqadaha ta'ita. Jadi suara berderit. Jadi attat ini artinya berdiri cit gitu. Jadi atau kalau misalnya ada jalan para ulama, jadi seperti suara kalau misalnya ada kuda itu atau onta atau kuda tuh yang berat sekali beban itu, maka dia akan bunyi cit gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi attatis sama wa huqqadaha ta'ita, maka sudah sepantasnya dia akan berbunyi seperti itu. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi, tidaklah di atas langit sana itu ya maudhi, jadi suatu tempat seukuran 4 tangan seperti 4 jemari. Illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah, kecuali ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian juga jemaah, bagaimana kita dijelaskan dalam hadis tentang bagaimana besarnya penciptaan malaikat itu jemaah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udhina li an uhaddisa min malakin minal malaikah min malaikatillahi min hamalatil ars. Aku diizinkan untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat dari malaikat Allah yang memanggul ars. Inna ma baina sahmati udhunihi ila atikihi masiratus sab'ati amin. Sesungguhnya jarak antara ini ujung telinganya sampai di bahunya seperti ini. Ya, Afan ini gambaran saja ya, Afan. Jadi maksudnya ujung telinganya itu sahmatnya sampai ke pundaknya itu jaraknya jemaah bayangkan adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Jadi bisa dibayangkan jemaah. Jadi subhanallah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi seperti itulah kita bisa bayangkan bagaimana besarnya malaikat yang memanggul ars Allah yang Maha Rahman. Ya, tentunya kita juga semua akan ingat bagaimana perbandingan antara kursi, wasiat kursi usamatil Allah itu sebenarnya dalam sebuah hadisnya tidaklah perbandingan langit yang 7 lapis ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini dibandingkan kursinya Allah itu seperti sebuah gelang yang dilemparkan dalam abdi falatin, dalam padang pasir yang luas. Kemudian juga perbandingan antara kursinya Allah itu dengan ars itu sama seperti itu juga. Nah, subhanallah, bagaimana tentunya kita bisa dengan keimanan kita jemaah membesarkan, membayangkan atau mengimani kebesaran Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat buat anda dan antum semua. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim darsana bidu'a kathratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa walidayhim wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.